Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 11 April 2024 merupakan peringatan wajib Santo Stanislaus, Uskup dan Martir. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah mendengar kalau Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka kami pun ingin mengikuti jejaknya, melayani siapa saja dan kapan saja, karena kami adalah saksi-saksi yang siap memancarkan wajah Kristus. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar menjadi semakin jelas tugas perutusan-Mu kepada kami untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 27 sampai 33. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan.
dan segala kesesakannya mereka ia lepas. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Alleluia, 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 alleluia. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, mendengar berita tentang koruptor atau pelaku tindak kriminal, tentu kita menjadi sedih ketika mengetahui kalau pelakunya adalah seorang Katolik, murid Yesus. Perbuatan mereka telah membuat kita merasa malu. Kok bisa-bisanya mengaku Katolik, padahal perbuatannya bertentangan dengan ajaran Yesus.
Perbuatan mereka telah mempermalukan kita, padahal kita sama sekali tak ikut-ikut melakukan tindak kejahatan itu. Hanya gara-gara iman yang sama, kita ikut terkena getahnya. Rasanya sulit untuk memberlakukan ajaran Yesus untuk mengampuni mereka-mereka ini. Rasanya ingin menyangkal, jangan kait-kaitkan perbuatan mereka dengan iman kami. Rupanya menjadi murid Yesus itu ada resikonya. Dan contoh tadi hanyalah salah satu risiko yang mesti kita pikul. Dari kisah para rasul pada bacaan pertama hari ini, kita boleh mengetahui kalau risiko yang mesti dihadapi oleh Petrus dan para rasul lainnya jauh lebih berat. Mereka dilarang menyebarkan ajaran Yesus, padahal Yesus meminta mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Mereka menolak larangan dari para imam besar mahkamah Yahudi itu. Mereka menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Risiko telah diambil. Para rasul itu akhirnya mesti mengakhiri hidup mereka sebagai martir. Hanya Yohanes saja yang hidup sampai masa tuanya. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, apakah kita siap menanggung risiko sebagai akibat kita menjadi saksi Kristus? Risiko-risiko yang mungkin saja kita hadapi antara lain, mungkin saja orang-orang menolak kita, menghindar dari kita, atau orang-orang membuli dan bahkan menghina kita karena kesaksian kita. Mungkin saja kita akan mengalami tindakan diskriminasi, entah itu di tempat kerja, di sekolah, atau di tempat-tempat lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan kita diancam atau diintimidasi atau bahkan mengalami kekerasan fisik atau bahkan dibunuh. Siapkah kita? Di sisi lain, menjadi saksi Kristus adalah suatu panggilan yang mulia. Sebab semakin banyak orang berkesempatan untuk diselamatkan oleh karena kesaksian kita. Beberapa saran orang terkait menjadi saksi Kristus ini, misalnya, berhati-hati membicarakan tentang iman kita, terutama ketika berbicara di ruang publik atau di media sosial. Jangan membanding-bandingkan iman kita dengan iman orang lain yang berbeda. Jika mengalami tindakan persekusi atau sejenisnya, laporkan kepada yang berwajib dengan berkoordinasi dengan pengurus gereja atau lingkungan, agar tindakan serupa dapat dicegah terjadi kembali di waktu-waktu mendatang. Saya selalu mengatakan, kita wajib fanatik dan militan di internal, tetapi toleransi di eksternal. Karena ada saja orang-orang di luar sana yang mempunyai maksud-maksud tidak baik. Orang yang tidak baik memang sulit berteman dengan orang baik. Bagaimanapun, sudah semestinya kita tetap menjadi saksi Kristus dan siap menghadapi segala risiko yang ditimbulkannya. Karena penting untuk kita sadari bahwa jauh lebih besar manfaatnya menjadi saksi Kristus ketimbang risikonya. Di luar sana yang menolak kita hanya segelintir saja. Jauh lebih banyak yang justru membuka tangan menerima kita karena negara kita memang membenarkan setiap warga negaranya untuk memilih agamanya masing-masing. Tak boleh ada yang memaksakan. Kita tidak diminta untuk mengkatolikkan orang, melainkan ditugasi untuk memancarkan wajah Kristus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Yesus sendiri telah bersaksi tentang dirinya, seperti yang ditulis pada Injil Yohanes 5 ayat 19-46. Dari bacaan Injil hari ini, kita juga telah mendengarkan kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Dan dari bacaan pertama juga kita ketahui keberanian para rasul Yesus menghadapi berbagai risiko. Maka sekarang, apa yang kita perlukan untuk bisa menjadi saksi Kristus? Yang pertama dan yang terutama, kita mesti memiliki relasi yang intim dan bersifat pribadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita wajib mengenal Yesus melalui kitab suci, homili dari imam, dan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya lainnya.
Bukan hanya sekadar mengenal, melainkan kita mesti mengasihi Kristus dengan sepenuh hati, sebagaimana Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita juga mesti mengundang kehadiran Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Lalu bagaimana kesaksian itu kita tunjukkan kepada orang-orang? Ya, dengan menjalani hidup kita sehari-hari dengan kasih Kristus dan dengan segala kebaikan menurut ajaran ilahi. Antara lain, bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja, memaafkan kesalahan orang, memberi perhatian kepada orang lain, membantu yang membutuhkan tanpa berharap pamrih, berpihak kepada mereka yang lemah dan rentan dengan menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Bukalah pintu kepada mereka yang datang kepada kita untuk mencari damai sejahtera Kristus, mencari kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, kesetiaan, serta sifat-sifat yang telah diajarkan dan dicontohkan sendiri oleh Yesus. Dengan kata lain, Yesus mau agar kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Sekarang marilah kita berdoa bersama untuk menutup rangkaian doa dan renungan kita pada hari ini. Ya Allah Bapa kami percaya kalau kami tidak sendirian dalam perjalanan kami menjadi saksi Kristus. Kami percaya ada saudara-saudara kami yang seiman, yang juga berkeinginan yang sama dengan kami, yakni menjadi saksi Kristus. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami Engkau himpun dalam kebersamaan, kesetaraan, dan senantiasa menomorsatukan tugas perutusan kami ini. Kami berdoa hanya kepadamu saja, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.